Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Dewan juri lomba aksi yang saya hormati, para pemuda harapan bangsa dan para pemudi harapan negeri yang saya banggakan, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Yang pertama, tiada kata yang pantas kita ucapkan melainkan ucapan syukur kepada Zat yang Maha Ghafur, yang terus mencurahkan nikmat kepada kita tiada terukur. Tidak bisa dihitung oleh tukang cukur, tukang bubur, tukang bajigur, apalagi insinyur. Jadi, mari kita bersyukur dengan sebenar-benarnya bersyukur agar hidup kita mujur dan makmur. Yang kedua, sholawat berbingkai salam semoga terus terlimpahkan kepada baginda tercinta, hakim tertinggi anti korupsi, jaksa mulia yang arif dan bijaksana, pengikis habis ajaran komunis dan kapitalis, penghancur segala kezaliman, pahlawan revolusi Islam terbaik sepanjang masa. Ya, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang dijamin masuk surga dan wajib kita ikuti tuntunan dan ajarannya. Hadirin rahimakumullah, kaula jumeneng ing mriki ing menika badhe ngaturaken khitobah kanthi irah-irahan peran pemuda dalam tantangan dakwah digital. Setiap pemuda adalah permata bagi bangsanya. Setiap pemuda adalah berlian yang indah bagi negaranya. Dan diharapkan mampu menjadi sosok generasi yang unggul. Karena itulah Islam memberi perhatian yang besar kepada para pemuda bahkan sejak dini. Di masa lalu banyak pemuda yang hebat, kuat, dan tangguh karena mereka memiliki akhlak yang baik. Maka negara ini akan maju dan berkembang jika mulai saat ini para pemudanya mulai berpikir kritis dan mampu mengoptimalkan setiap potensi yang dimilikinya. Menggunakan teknologi dengan baik, menggunakan teknologi dengan bijak demi masa depan pemuda dan masa depan bangsa ini. Agama ini akan berjaya jika para pemudanya mulai berperan aktif dalam kegiatan dakwah dan ikut berjuang di segala lini sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Hadirin rahimakumullah, pemuda adalah tonggak estafet bangsa, pewaris peradaban dunia. Hancur dan makmurnya sebuah bangsa di masa depan, itu semua tergantung kondisi akhlak pemuda saat ini.
hancur dan mulianya agama ini juga tergantung kondisi akhlak pemuda saat ini. Maka dari itu, ayo teman-temanku semua, kita mengidolakan para tokoh orang-orang muslim yang berpengaruh besar dalam dakwah dan perjuangan Islam. Kita teladani akhlaknya, kita pelajari ilmunya, dan kita lanjutkan perjuangannya. Dengan teknologi yang canggih inilah, kitalah yang akan memajukan bangsa ini. Dengan teknologi yang canggih inilah, kitalah yang akan mendakwahkan agama ini dan menyebarkannya sampai ke pelosok penjuru bumi. Jangan sampai kita menjadi pemuda yang tidak berguna, pemuda yang rusak moralnya dan bobrok akhlaknya. Na'udzubillah. Hadirin rahimakumullah, salah satu tanda akhir zaman adalah teknologi semakin canggih, agama tersisih. Ya, teknologi semakin canggih, agama mulai terkikis dan tersisih. Kita lihat keadaan sekarang ini. Anak-anak dirusak dengan game online. Para pemudanya dirusak dengan judi online. Dan para orang tua dirusak dengan pinjaman online. Jika sudah demikian, keadaan yang seperti ini, kira-kira apa yang bisa kita harapkan untuk agama dan bangsa ini? Ya, tentulah sebuah kehancuran yang besar yang akan terjadi untuk agama dan bangsa ini. Hadirin rahimakumullah, sebagai pemuda Islam, kita punya idola terbaik sepanjang masa. Kita punya contoh terbaik sepanjang masa. Ya, beliau Rasulullah SAW. Beliau adalah teladan yang baik bagi kita. Sebagaimana dalam firman Allah di surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik. Rasulullah adalah idola dan inspirasi bagi kita. Beliau semasa hidupnya tidak pernah berbohong. Perkataannya santun, berbobot, berisi, dan penuh makna. Maka pantaslah beliau diberi gelar Al-Amin, yaitu orang yang sangat bisa dipercaya. Maka mari kita mengidolakan beliau dan menjadi pemuda ghuraba. Siapa pemuda ghuraba itu? Rasulullah bersabda, "Bada'al Islamu ghoriban, wa sayaudu ghoriban kama bada'a. Fatuba lil ghuraba." Rawahu Muslim. Yang artinya, Islam datang atau muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing seperti kedatangannya atau kemunculannya. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah, berbahagialah orang-orang yang dianggap asing. Kalau kita kaitkan dengan para pemuda, siapakah pemuda yang asing di era zaman ini? Ya, yaitu pemuda yang terus berada dalam jalan kebenaran. Pemuda yang terus berada dalam jalan ketaatan. Dan pemuda
yang membawa panji-panji kebenaran di tengah kerusakan zaman ini. Pemuda yang tidak terbuai, terlena, atau tertipu oleh pergaulan atau oleh keadaan zaman sekarang ini, yaitu tidak tertipu dan terbuai dengan game online, judi online, ataupun pinjaman online. Pemuda yang terus melakukan perbaikan, pemuda yang terus berbenah diri untuk menjadikan dirinya berkualitas dan terus mengasah potensinya agar lebih baik lagi. Hadirin rahimakumullah, wahai pemuda Islam, saatnya kita menjadi generasi pemuda idaman, berkarakter ashabul kahfi dan pecinta sifat mulia para nabi. Sudah saatnya kita bangkit, berperan aktif dalam kegiatan dakwah dan dalam perjuangan Islam. Saatnya kita berperan, saatnya kita membawa perubahan demi kejayaan Islam dan demi peradaban dunia. Pesan saya, mari menjadi pemuda yang berperan dan membawa perubahan di era digital ini. Pemuda yang terus produktif, memberi manfaat untuk semua umat manusia. Hadirin rahimakumullah, demikianlah khitbah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Undur maqala wala tandur man qala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.